Kita lihat di atas meja kita ini ada beberapa. Tapi ya karena hobi mungkin ya, digeluti dari awal susah seperti apa. Tapi kalau hobi ya memang merasakan keterbatasan itu, keterbatasan dari yang mohon maaf gitu kan, sebelumnya normal gitu ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pemirsa ataupun pendengar for your podcast BTKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berjumpa kembali di kesempatan ini. Dan sahabat BTKP, Banua kita Kalimantan Selatan tidak kekurangan guru-guru hebat. Tidak kehabisan guru-guru berprestasi. Tidak hanya berprestasi tapi juga menginspirasi. Walaupun di tengah keterbatasan ada sosok hebat yang juga mampu mengangkat nama Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Kita akan mendengar cerita inspiratif yang akan dibagikan beliau. Beliau adalah seorang guru di SMK Telkom Banjarbaru dan juga seorang atlet NPC di cabang olahraga panahan. Beliau Bapak Hafizianor MPD yang sudah hadir di podcast kita kali ini. Kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum Pak Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih hadir di podcast BTKP ya. Alhamdulillah. Ini pertama ke BTKP. Iya, sebenarnya pertama kali. Tapi sudah tahu ya BTKP Tahu. sebenarnya Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan milik Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan yang selalu mencoba membagi informasi yang baik, juga berbagi bagaimana peningkatan kompetensi pendidik di Kalimantan Selatan untuk TIK. Sebagai inspirasi juga. Iya, kan, buat betul. teman-teman. Sekali lagi terima kasih Pak Hafiz. Iya, alhamdulillah. Hadir di tempat ini, dan semoga cerita-cerita Pak Hafiz nantinya ini mampu memberikan motivasi untuk berprestasi kepada kawan-kawan, terutama para guru dan tenaga kependidikan di Kalimantan Selatan. Aktivitasnya? Aktivitas ya keseharian ngajar, terus juga latihan, ya dan juga menjadi bapak, dan bapak suami. Rumah tangga begitu ya. Pak Hafiz ini seorang guru. Kita bercerita background Pak Hafiz dulu ya. Seorang guru di, saya sebutnya di SMK Telkom Banjarbaru, benar ya? Telkom Banjarbaru, ya. Satu-satunya di Kalimantan. Iya benar. SMK Telkom Banjarbaru. Tinggal di Beruntung Jaya. Di Banjarmasin. Pengurus. Artinya bolak-balik dari Banjarmasin. Iya, bolak-balik ke SMK Telkom. Pukul berapa biasanya berangkat, Pak? 6:30 mengantar anak, berarti jam 7 start dari sini berarti. Berarti memang bapak rumah tangga juga tidak menghilangkan sosok bapak rumah tangganya yang mengantar anak. Pak Hafiz, tadi di awal saya sampaikan Pak Hafiz ini salah satu sosok guru yang penuh prestasi, ya, guru hebat yang tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai guru. Tapi berprestasi di bidang lain sebagai atlet NPC. Ya, sebagai atlet NPC. NPC itu National Paralympic Committee ya. Jadi organisasi yang menyalurkan bakat para atlet di bidang olahraga. Jadi kan memang kami ada yang PPDI juga nama organisasinya kan. Untuk kaum disabilitas, tunadaksa, ada juga di bidang sosialnya. Di BLK juga ada. Nah, kalau NPC memang khususannya di bidang olahraga gitu. Jadi atlet-atlet yang difabel berdasarkan klasifikasi kan. Ada yang daksa, memang kan kemana, terus ada yang netra atau yang autis gitu ya. Diarahkan ya memang berdasarkan klasifikasi dan bakat minat dari si pribadi orang tersebut, si atlet tersebut. Nanti diarahkan di sana. Dan Pak Hafiz adalah bagian dari NPC ini. Iya. Ya, baik. Sebelum kita banyak mengulik cerita Pak Hafiz tentang bagaimana
mengajar, memanfaatkan teknologi juga, kemudian kehidupan lainnya sebagai seorang atlet yang mungkin bisa menginspirasi kawan-kawan sahabat BTKP. Mohon maaf bisa mungkin bercerita Pak Hafiz, anggaplah ini perjalanan hidup yang mungkin bisa juga jadi hikmah bagi kawan-kawan begitu ya. Mulai ya begitu ya informasi yang kita terima kan ketika kita bincang-bincang Pak Hafiz itu ketika mengajar begitu kan. Tapi sebelumnya sempat santri ya sebenarnya ya Pak Hafiz ya. Iya, santri juga. Jadi tahun 2005 ya, tahun 2005 lulus di Pondok Pesantren Darussalam di Martapura. Habis itu ya memberanikan diri terjun bebas lah istilahnya itu untuk mencari apa ya, beasiswa kuliah. Jadi di Jakarta sempat juga ke Departemen Agama pusat gitu kan untuk ngambil beasiswa ke Maroko, Mesir, Sudan gitu kan, ikut tes. Ternyata banyak memang yang tes di sana tuh apa ya, dari Jawa, dari ini yang memang jadi penjuru Indonesia. Yang memang mereka betul-betul bersaing lah istilahnya kan, dari segi kan dites dari segi hafalan, bahasa Arab juga kan, komunikasinya. Ya akhirnya cari-cari ke tempat yang lain. Itu tidak beruntung ya? Iya, untuk tidak yang ke luar negeri itu. Luar negeri karena kuotanya juga persaingan dengan mahasiswa lain, calon mahasiswa lain gitu kan. Ada yang dari Gontor juga, Pesantren Al-Amin. Tapi kan ketika Pak Hafiz memutuskan untuk mengambil beasiswa, itu artinya Pak Hafiz ini adalah salah satu santri yang berprestasi juga sebenarnya, memiliki kompetensi yang baik, kemampuan yang baik, hingga berani loh ngambil beasiswa ke Timur Tengah seperti itu. Ya memang gimana ya, kalau kan ada pendekatan dari paman kemarin itu, di tes itu bahasa Arab kan, saya paman tuh sama baca kitab. Pokoknya kalau nggak bisa baca kitab sama bahasa Arab gitu kan, ya hafalan Quran lah minimal juz amma gitu kan. Ya nggak diajak gitu beasiswa. Akhirnya dengan modal itu ya memang masih kurang memang kan. Tapi itu akhirnya terjun bebas tadi. Akhirnya dapat di salah satu ma'had gitu ya, Ma'had Ali Li'idadid Du'at An-Nu'aimi namanya. Nah, kita ikut di situ, alhamdulillah lulus. Dan termasuk dari yang pertama, maksudnya awal berdiri ma'had dan santrinya pun yang pertama gitu, as-sabiqun al-awwalun. Ya, itu adalah kampus untuk dakwah ya, di bidang dakwah dan tarbiyah lah intinya. Dakwah dan tarbiyah dan kependidikan. Ya, gitu. dari Qatar dan Kuwait donaturnya memang. Qatar dan Kuwait. Itu untuk mencetak dai. Sekaligus tenaga pendidik atau guru. Guru ya. Berarti ada dua. Ada dua. Ada dua. Dai dan juga guru. Jadi dua ijazah apa ya? D2-nya dai, S1-nya pendidikan tadi kan, dan dua juga apa namanya skripsinya. Tugas akhirnya. Iya, skripsi bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Itu kan bahasa Arab kemarin al-usrah wa athurah fi islahil mujtama, dari segi apa, saqafah al-islamiyah, wawasan keislaman gitu kan. Pendidikan keluarga ngambilnya kan, dakwah. Terus untuk yang S1-nya ngambil nilai-nilai pendidikan dalam Quran surah Yusuf. Itu yang bahasa Indonesia. Luar biasa ya. Artinya memang Pak Hafiz ini memang sedari muda, memang ini masih muda sebenarnya sih ya. sudah menunjukkan ketertarikan kepada dunia akademis pembelajaran begitu. Dan mengajar dari SMK Telkom sejak tahun saya sebenarnya mengajar tuh dari kuliah tuh kan magang ngajar di pesantren Pondok Pesantren Ibnu Sina Ciamis. Di Ciamis hampir 2 tahun gitu. Karena kampusnya itu di Depok ya. Jadi ngajar di situ juga. Habis itu sempat merintis membangun sekolahan juga di daerah apa ya, Tangerang. Jadi Madrasah Sanawiyah Miftahus Sa'adah. Merintis membangun sekolah, dapat 5 siswa dan siswi. Tapi memang artinya passionnya itu memang jadi ustadz, jadi guru begitu ya.
Dan memutuskan kembali ke Banjarmasin. Tahun 2009 ngajar di Robani. Oh, di Robani. SDIT Robani. Kemudian ke 2009, 2010, 2000 sampai 2007 kalau nggak salah. 2007. Bukan 2017 ya, 2017 masuk ke SMK Telkom Banjarbaru. Menjadi guru agama. Guru agama. Ya. Dan agama. Setelah setahun aktivitas mengajar di sana, 2018 awal Januari musibah. Tapi itu kuliah ya, kuliah. Iya. Kuliah lagi, kuliah. S2 di UIN. Di UIN, UIN Antasari. Dan ya memang masuknya 2013 ya kalau nggak salah. 2020 baru selesai. 2013 itu masuk kuliah di S2. UIN Antasari. IAIN dulu. Oh ya, IAIN ya, IAIN. IAIN masih. Lulus udah UIN kan berganti. Iya. Nah, dan 2018 itu vakum sempat itu. Disemangati ya. Vakum itu kenapa? Vakum itu musibah kecelakaan tadi. Oh, kecelakaan ya. Jadi sempat gimana nih itu kan, terusin ngajar, terusin kuliah. Jadi dalam kondisi apa ya, drop lah intinya itu, membangun mental dan juga penyembuhan juga kan, recovery. Recovery. Akhirnya setahun 2019 gas lah. Iya. gas di situ maksudnya sembari masuk NPC juga, latihan juga, sembari nyelesain tesis juga. Di tengah mohon maaf keterbatasan yang tidak disangka-sangka begitu ya, di 2018 Anda kuliah dan bangkit 2019 ini. Alhamdulillah ya, itu tadi mungkin musibah ini memberikan kita rehat sejenak gitu ya. Karena kan aktivitas penuh full ini, kapan ngerjain tesisnya, kapan kan diberi musibah ini istirahat kan bisa jadi sambil nyelesain tesis gitu kan. Akhirnya 2020 selesai. Ya, dan musibah itu terjadi di 2018. Ceritanya Anda bergabung dengan NPC itu seperti kan sempat drop tadi ya, sempat down. Itu. Ya. Awal mulanya ya itu tadi, sembari kan 2018 itu memang masih belum pandemi ya. Di rumah ngapain nih gitu kan. Sementara kan sebelumnya olahraga futsal gitu kan. Sepak bola memang perubahannya sangat signifikan ya. Iya, dari dulu kan olahraga sepak bola di lapangan sama futsal gitu kan. Jadi ini apa nih kegiatan? Akhirnya lihat ini ada paralon, ada ini bikin ini kan. Dulu pernah pas ada temen di Robani juga, memang dia pelatih panahan. Ngelihat ngegantung di ini kan paralon panahan ini. Ini buat apa? Udah tembak-tembakin aja itu pakai kardus, target sama ini. Udah latihan pakai itu. Coba-coba, ternyata ada itu namanya? Di rumah, di samping rumah. Ternyata di ini kan ada lewat pengurus dari NPC, memang ngapain latihan di sini, yuk ikut gabung teman-teman di sana gitu kan, gimana ya. Akhirnya ikutlah gabung di NPC latihan panahan. Ya, jadi Robin Hood. Iya ya. Robin Hood. Nah itu awal mulanya memang sebelumnya pengen gitu kan di panahan. Pas waktu nomor tuh pengen memanah, maksudnya belum ini kan. Iya, sebelum musibah itu. Tapi belum kelakuin gitu kan. Pas malah nggak ini, sekarang nggak ada kaki malah terjun ke panahan. Jadi berbalik ini. Nggak ada kaki. Iya. Jadi maksudnya ini dengan kondisi saat ini begitu Pak ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk, awalnya mungkin belum berniat jadi atlet ya, masih hanya sekedar mengisi. Nggak ada niat jadi atlet juga sebenarnya kan. Masih mengisi waktu saja. Mengisi waktu awal mulanya kan. Itu tiap hari itu latihan. Ada jeda kan, artinya ketika SMK Telkom mungkin ketika ada mengajar musibah itu ya kan, itu ada break begitu ya. Dan SMK Telkom memberikan kelonggaran memang. Dari kepala sekolah juga kan, ya udah istirahat aja gitu kan. Tapi dalam waktu 3 bulan penyembuhan gitu kan, saya maksain aja ngajar gitu kan. Wah kasihan nih guru yang gantiin gitu kan. Udah saya nggak apa-apa ngajar aja. Dan itu ngajar juga, bolak-balik lagi jadinya. Kan Januari 2018 tadi kan musibahnya. Maret udah mulai masuk ngajar.
Bisa ya, bisa. Iya. Bangkitnya. Bangkit. Alhamdulillah itu Tapi memang dukungan ya support dari keluarga, istri, anak juga kan ngelihat ini, dari ibu juga, paman. Alhamdulillah keluarga semuanya mensupport. dan memutuskan tetap mengajar di Ya, SMK menjadi Telkom. Banjarmasin. Padahal kan jauh tuh ya. Ah. 30 menitan mungkin kalau dari Banjarmasin, lebih biasanya Iya. 40 menit. Ya awal kan memang kendalanya nih transportasi gimana nih, diantar terus atau gimana itu, akhirnya kan ya bikin roda 3 lah mau nggak mau kan. Roda 3. Jadi berangkat pakai motor roda 3 tadi, alhamdulillah terbantu. Ya berangkat memang dari jam 7 sampai jam 8, sejam lah mungkin kurang lebih perjalanan tuh. Dan tiba di SMK Telkom gitu ya, kembali Iya. ke jati dirinya sebagai guru. Iya, Akhirnya sebagai tetap sebagai guru. Heeh. Luar biasa cerita awal Iya. saya sebut awal perjalanan yang akhirnya memberikan hikmah Iya. bagi Pak Hafiz tentunya begitu ya. Dan Iya. kita lihat di atas meja kita ini ada beberapa medali, raihan prestasi yang luar biasa sebenarnya. Kalau di sisi materi mungkin sangat luar biasa juga, tapi ini dari sisi kebanggaan. Iya. Kebanggaan bukan hanya bagi Pak Hafiz tapi bagi keluarga. Iya. Bagi di sekolah juga tentu sangat bangga Pak Hafiz, karena ini kan salah satu bentuk hal yang bisa menjadikan motivasi juga bagi siswa-siswa di sekolah. Nah, bisa diceritakan Pak Hafiz prestasi apa saja yang bisa dibagikan, disampaikan kepada kawan-kawan di rumah misalnya. Ini kan masih sedikit nih dari sebanyak yang ada. Iya. Atau dari yang pertama yang dari tidak menyangka bahwa menjadi juara gitu, yang mana? Iya, dari kan 2018 2019 lah, anggap 2019 latihan gitu kan, mulai dari open. Alhamdulillah bisa juara 2 Sekalsel gitu kan. Jadi tidak menyangka juga? Iya, atau ikut di umum gitu kan. Di umum. Oh, ikut umum. Iya, di umum. Jadi kompetisi open itu kita ikutnya sama orang-orang terbuka begitu ya. Jadi ya memang mereka juga welcome sama kita kan dengan. Tapi alat yang dipakai apakah kan panah nih ya, panah apakah berbeda sebenarnya untuk NPC ini dengan panah yang reguler yang umum? Kalau untuk panah sendiri sama sebenarnya. Durasi waktunya pun juga sama. Anak panahnya juga sama kan. Kita ikut dengan mereka juga welcome bisa gitu kan. Kita juga alhamdulillah juga bisa. Awalnya untuk jam terbang dulu gitu ya. Iya, memang awal-awal kemarin kan 2019 itu ikut di Sabilal Muhtadin yang open kemarin. Oh iya. Iya, pas hujan lagi pakai tukar. Jadi mungkin yang ini kan, ini ngapain katanya ikut-ikut gitu kan istilahnya kan. Iya, jadi perhatian. Iya, memang kitanya juga merasa gimana diperhatikan gitu kan. Ada terasa minder sih Pak. Awal-awalnya memang ya gitu. Jadi kita bukan berbeda ya. Kitanya ini yang menyesuaikan sebenarnya dengan ini kan. Peraturannya seperti ini, harus nembak seperti ini. Ya kita harus menyesuaikan. Dan mereka juga memaklumi, misalkan kita nggak bisa seperti ini, gimana kalau seperti ini, nah gitu. Oh ya. Panah ini kan, panahan ini berbeda Pak ya dengan cabang olahraga yang lain, memerlukan konsentrasi ya. Terus fisik juga ya, ketahanan tubuh sebenarnya ada, karena saya sudah pernah sih memegang panah yang kalau panah-panahan tak bisa mainan itu, tapi kan beratnya juga cukup berat Pak ya. Step by step memang. Jadi nggak langsung yang berat dulu. Kayak saya tadi kan awal-awalnya memang dari paralon dibentuk. Ya. Paralon itu yang artinya dari plastik lah sebenarnya gitu ya, dibikin jadi busur gitu kan. Ya, pembentukan fisik, setelah itu teknik, baru kita mental dipoles kan. Jadi ya memang dari 3 ini kan. Ya, ada filosofi sebenarnya dari memanah ini Pak ya. Memanah tadi. Dan mungkin karena Pak Hafiz guru agama juga, memanah itu adalah bagian dari
yang dianjurkan. Iya. Gitu Dalam ya. Al-Qur'an kan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah gitu. Iya. Wa min ribatil khaili. Oh, keluar dari judulnya. Ya, itu kan Memanah dan berkuda iya, gitu yang ya. namanya kekuatan itu kan memanah sebenarnya. Baik, yang pertama. Kemudian tadi ada prestasi awal tadi juara 2 gitu ya di Open turnamen Open gitu turnamen. ya. Nah, yang lainnya yang 2000. paling Ya 2020 ini kan 2021 kan ikut di Peparnas. Kalau diumumkan PON. Iya. Pengen juga sih masuk PON. Tapi ya saingan banyak memang diumum kita. Akhirnya ya ikut di Peparnas kan NPC. Kelas standar bow. Kan ada kelas-kelasnya, ada kelas standar bow, recurve sama kompon. Nah, untuk saya ini ngambil di nasional. Nasional ini ya kalau busurnya itu dari kayu lah. Kayu, dan ini nasional aja. Jadi nggak bisa ke internasional. Beda sama kelas yang recurve sama kompon. Kalau recurve sama kompon ini masuk ke internasional. Larinya nanti kan setelah Peparnas ada APG lagi. Yang di Solok tadi kan barusan Asian Para Games. Nah, yang kalau nanti Maret bulan depan tuh di Kamboja. Untuk itu artinya di Asia Tenggara ya? Iya. Asia Tenggara ikut juga rencana. Nah, karena tadi saya ngikutnya yang di nasional, kelas bukan rekap sama kompon, jadi nggak bisa ikut internasional. Padahal juara di Peparnas ya? Iya. Itu tadi. Ada keinginan sebenarnya untuk. Nah, insya Allah mudah-mudahan mudanya juga tahun 2024 ini mau naik kelas. Jadi kelas rekap nanti 70 meter. Kalau sebelumnya kan nasional 40 meter. Insya Allah mau naik ke rekap 70 meter. Susah tidak sih Pak manah itu? Ya gimana? Ya memang susah. Ya. Ini mungkin ada kru-kru di sini mau memanah juga nanti. Susah iya, memang susah iya ada. Tapi ya karena hobi mungkin ya. Digeluti dari awal susah seperti apa. Tapi kalau hobi ya, kalau kita hobi mancing ya semahal apapun alat juga rata-rata kan. kru sini hobinya mancing sih. Nah, mancing keributan ya. Iya, atribut mancingnya juga kan pasti ada yang mahal kan. Iya. Tapi nggak kerasa kalau namanya hobi. Sama di panahan memang kayak saya naik rekap mungkin kan biaya untuk busurnya aja mungkin mencapai 25, ada yang sampai 35 juta. Oh, nggak jadi ikut panah mereka. Iya. Bikin paralon aja dulu berarti. Iya, memang atribut ininya mahal memang. Mahal ya. Iya. Ya sudah mainan aja mungkin nanti ya. Tapi kalau mungkin sahabat di rumah atau pendengar yang mendengarkan acara ini, kalau mungkin melihat di layar nantinya di atas meja kami ini, kalau dihitung uangnya bisa 1 M sebenarnya ya dari. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 Peparnas 2021. Iya, ada 8 biji medali ini yang dari yang di tingkat provinsi dan juga nasional ini 1 M. Iya. Semuanya kalau dihitung. Anda tertarik? Dan ini prestasi yang membanggakan bagi Kalimantan Selatan, Pak ya, terutama. Alhamdulillah bisa berkarya dan berprestasi untuk Banua lah, insya Allah. Iya. Ya, mudah-mudahan juga nanti bisa memberikan kontribusi lebih juga di sekolah gitu kan. Ya berbanding terbalik sih, bukan terbalik ya sebenarnya. Kalau guru olahraga iya sebenarnya harusnya memang bidang di olahraga. Tapi ini guru agama. Ada gitu amalannya mungkin juga kalau guru agama itu ya. Iya. Guru agama ya atlet olahraga gitu ya. Iya. Itu tadi ya nggak apa-apa. Itu jadi embel-embelnya itu tadi kita di atlet, bagaimana menjadi atlet yang islami mungkin ya. Yang karena di sekolahan kita juga ngajar agama gitu kan, seperti apa. Nah ini menariknya lagi sedikit ini ya. Banyak juga nggak Bapak? Iya. Pas waktu sebelum pandemi kan kita memang bertatap muka dengan anak-anak gitu. Jadi terasa jalinan ruhiyahnya gitu, komunikasinya sama anak-anak. Nah setelah pandemi memang ada kendala kitanya. Kita ngajar agama memang lewat Zoom, sama Classroom juga gitu kan, ada LMS juga. Akhirnya untuk komunikasi secara ininya tuh kurang terjalin gitu kan. Walaupun lewat Zoom ada gitu kan kita ini.
Tapi nggak kerasanya tuh ketika kita bisa menanamkan nilai-nilai apa ya, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai pribadi gitu. Misalkan kita kalau di sekolah gitu kan, nih sampai nih waktu zuhur, ayo kita ke musola, ke aula gitu, kita zuhur jamaah gitu kan. Atau misalkan asar seperti apa, ingat juga kemarin kan, kamu ini langsung azan gitu kan, ini disuruh. Jadi kita bisa langsung menanamkan nilai-nilai keagamaan di situ gitu kan. Itu yang ini ya, yang merasa ininya memang different dari ketika pandemi itu. Tapi memang SMK Telkom memang untuk dari sisi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi memang cukup baik ya. Guru-gurunya itu haruskan menguasai. Alhamdulillah. Kalau siswanya ya memang ini kan mereka dicetak untuk itu. Iya, dicetak untuk itu. Dan kita sebagai guru juga ya harus menyesuaikan gitu kan. Di bidang IT. Apalagi mereka kan berbagai macam apa ya, jurusan gitu ya. Ada yang TJA, bahkan ada yang apa, multimedia, animasi, rekayasa perangkat lunak. Ya memang mereka dicetak untuk mempunyai keahlian lulusnya gitu kan. Nah kita nih di bidang agama nih, mereka yang mempunyai keahlian bagaimana juga bisa mempunyai pribadi yang berakhlak, sopan santun seperti apa. Jadi prestasi iya, mempunyai keahlian iya, tapi diimbangi dengan pribadi yang rendah hati, enggak jumowo bahasa ini. Nah, itu mungkin akhlaknya itu tugas mulia dari seorang guru, apalagi seorang guru agama. Nah, bagaimana Pak Hafiz ketika mungkin banyak guru yang tersentak ketika pandemi terjadi, yang asalnya tidak begitu menguasai atau melek IT, TIK, akhirnya mau tidak mau harus beradaptasi. Nah, Pak Hafiz sendiri ini bagian yang mana? Iya, memang sebelumnya kita pertama tadi kan, ketika nih kita mungkin saya 2017 gitu kan masuk Telkom. Wah, ini saya udah tahu ini kan sekolah ini bakalan ini dibilang IT-nya gitu kan harus. Jadi ya memang kita harus menyesuaikan sembari juga sama rekan kerja, ini gimana nih, ini gimana gitu, sambil tanya-tanya gitu kan di ini. Akhirnya ya alhamdulillah pembelajaran juga melalui classroom bisa gitu kan. Bahkan saya juga sempat bikin blogspot untuk pembelajaran juga. Blogger juga gitu ya. Artinya memanfaatkan teknologi sudah ada bagi Pak Hafiz itu. Ada. Dan mungkin ada minat di situ juga, mungkin hobi di situ juga. Oh iya. Jadi bikin video, bikin ini. Ya alhamdulillah. Artinya tidak kagok dengan TIK, dengan ICT ini, IT ini tidak. Iya, mungkin harus bisa bersahabat begitu ya. Karena ya saya tadi belajar atau mengajar mungkin. Jadi kalau nggak belajar, mengajar. Itu mungkin dalam kehidupan yang harus diinikan. Ya memang pesan dari kepala pesantren waktu dulu di Darussalam kan, Guru Sukri, itu ayah kan. Jadilah seorang yang belajar, kalau nggak belajar mengajar gitu kan. Atau kalau nggak keduanya, mencintai ilmu dan ulama. Itu dari 3 itu jangan sampai lepas lah katanya kan. Masya Allah. Jadi niat belajar dan mengajar itu insya Allah mudah-mudahan tetap sampai ke kan utubul ilm minal mahdi ilal lahdi kan? Dari buayan sampai ke liang lahat. Dan belajar terus, dan itu yang ketika tadi Anda tidak segan bertanya dengan teman, itu sebenarnya yang penting gitu ya. Jangan tidak segan meminta teman membantu mengerjakan. Nah ini ada juga tuh ya. Tapi guru yang tidak di sini lah gitu kan, karena ada tugas-tugas yang berbau teknologi atau bantu yang lebih mudah gitu kan. Tapi ini jangan malu bertanya dengan teman kalau ingin menguasai. Nah kita ingin tahu seperti apa Pak Hafiz ini membagi waktu antara atlet panahan dan tugas mengajar. Ini seperti apa? Ya, kalau dari segi membagi waktu ya memang dari pagi itu kita start berangkat ke sekolahan, habis itu jeda nanti zuhur, istirahat kan. Nyambung lagi biasanya sampai jam 3 atau jam 4 kan. Atau misalkan terkena full sampai jam 4, atau misalkan nggak ada jadwal saya gitu kan, jadwal PAI jam 3 udah selesai. Nah sore
latihan. Atau mungkin jadwalnya nanti habis zuhur ke sore, pagi kita latihan. Ke NPC gitu kan, ke NPC. Latihannya tuh di Trikora Banjarbaru. Di situ kan. Jadi dekat dengan sekolah memang. Gitu ya. Jadi dekat dengan sekolah. Kalau SMK Telkom kan di Murjani lokasinya, kalau yang NPC tadi di Trikora 2 gitu. Jadi tidak begitu jauh juga sebenarnya. Iya. Walaupun Banjarbaru sekarang cukup padat. Nah, itu. Ya. Nah, tapi guru-guru di sekolah sangat mendukung ya. Siswa juga ini membagi menjadi inspirasi. Ya, bagi yang di sekolah siswa-siswa gitu. Ada tidak mungkin. Pak Hafiz selamat ini. Ya, alhamdulillah untuk selamatan gitu ya, selamatan. Di sekolah ya memang kepala sekolah gitu kan, Pak Eko memang mendukung, sangat mendukung, bahkan ya beliau juga yang menyemangati kemarin pas ini kan musibah. Ayo mau apa nih gitu kan. Pak, saya mau nyelesain S2 dulu. Ayo tak bantu apa yang ini katanya. Udah selesai S2 selesai. Ngadep lagi. Pak, saya ini bingung nih. Masih ngajar atau ikut berangkat ke Papua nih gitu kan, Platnas. Bukan Platnas sih, Platprop gitu, pelatihan provinsi kan. Ya, kalau bisa ngebagi waktu ya tadi ikut dua-duanya sembari terus mengajar, jangan sampai nggak mengajar gitu kata kepala sekolah. Jadi memang support dari kepala sekolah, support dari teman-teman pengajar yang lain ya alhamdulillah. Nah, dari murid-murid juga memang ada juga yang ikut panahan kemarin kan, ikut di Porprov juga, di Kejurprov juga. Jadi ada sparring di sekolah, ada sparring partner. Jadi ketemu di lapangan. Wah, ini ada kawan. Pak, iya. Pian nggak di sini. Nah, gitu. Akhirnya di kawan itu ya. Kalau di sekolahan murid dan guru, tapi kalau di lapangan kawan. Tapi kadang jadi musuh untuk bermain. Kan beda. Maaf Pak lah, ulun menang dari Pian gitu. Kan memang masing-masing mewakili kabupaten kota kan. Ada Banjarbaru, Batola gitu kan, Kabupaten Banjar gitu kan. Jadi masing-masing mewakili kabupaten kotanya. Beda kalau kita sama-sama di provinsi gitu kan. Membawa nama Banua. Mampu menularkan dan menggerakkan orang-orang yang asalnya tidak mau berbuat apa-apa, itu kan mungkin terjemahan dari menginspirasi gitu Pak ya. Bagaimana apa yang kita lakukan akhirnya mampu menggerakkan orang. Itu yang penting, dan orang-orang pun juga mensupport apa yang kita lakukan tapi tidak merugikan mereka. Itu yang penting, dan dukungan-dukungan seperti itulah yang diperlukan oleh, bukan hanya mungkin oleh Bapak Pak ya. Dengan mohon maaf dengan kondisi seperti ini, tapi juga guru-guru yang lain harusnya seperti itu Pak ya. Memang ya dari segi kita sendiri ya memang merasakan keterbatasan itu. Keterbatasan dari yang mohon maaf gitu kan, sebelumnya normal gitu, ke keadaan disabilitas seperti ini. Jadi yang pertama memang terkendalakan mobilitas kita, gerak. Terus kayak kalau sebelumnya kita ikut di kegiatan misalkan saja di bagian kerohaniawan kita harus begini bisa ini kan. Tapi sekarang kan mungkin ikut ngebantu seperti ini. Jadi ya memang penyesuaian dari ini itu alhamdulillah, tapi dukungan dari teman-teman luar biasa. Dan itu sebenarnya memang harus dilakukan juga oleh support system yang lain, oleh bukan hanya karena melihat kondisi seperti ini Pak ya. Tapi mungkin bagi guru yang ada keinginan untuk maju, tidak salah orang-orang yang di sekitarnya mendukung begitu Pak ya. Memang dukungan dari orang-orang sekitar itu harus ada ya memang. Dan kitanya sendiri harus ada kemauan lah. Kalau nggak ada kemauan ya gimana mau jalan. Ya betul. Intinya. Apalagi tadi dari perjalanan Pak Hafiz ketika musibah itu terjadi di Januari, di 3 bulan sudah mengajar. Itu kan. Dan itu mobilitasnya kan jauh itu ya. Bukan di dekat rumah yang begitu mudah dijangkau. Banjarmasin ke Banjarbaru itu dilakukan. Mungkin sebagian orang akan menyerah loh Pak gitu Pak, atau memutuskan cari sekolah dekat rumah saja kalaupun ingin jadi guru. Memang ada saran dari teman juga kan. Ada teman juga kepala sekolah di Firdaus kalau nggak salah, SDIT Firdaus.
ya udah di sini gitu kan. Lebih dekat lah di Banjarmasin. Terus istri juga udah nyari sekolah di Banjarmasin gitu kan ini. Ya kata saya sama istrinya, kita di tempat manapun kita berada, kalau kita bisa memberikan kontribusi ya terus jalani aja gitu kan. Jadi kalau memang jarak, kemauan ada, itu nggak ada kendala. Karena sebelumnya juga saya sempat cerita tadi itu kan, merintis sekolahan saya tuh di Jakarta ke selatan ya, Kebayoran Lama, berangkat ke Tangerang. Daerah lupa saya itu namanya tuh, merintis sekolahan MTS Miftah Saada itu, berangkat dari Jakarta. Coba bayangkan ke Tangerang tuh dari jam berapa? Habis subuh naik kereta naik bus lagi itu kan. Ya manajemen waktu aja sebenarnya. Dan Pak Hafiz ini sebenarnya mungkin perlu diketahui juga bahwa asli Banjarmasin gitu Banjarmasin. Bukan di Jakarta tinggalnya. Hanya keberanian tadi memutuskan merantau ke sana. Iya, maaf sebelumnya memang dikira saya orang Sunda gitu kan. Iya. Sunda itu. Bukan, kata saya asli Kalimantan kan. Bukan Kang, iya. Ya dari Ciamis katanya kan. Memang lama di situ juga. Baik Pak Hafiz, ada tidak mungkin saran bagi guru tenaga kependidikan yang ingin melibatkan diri entah itu di bidang yang sama, memanah juga, atau ingin berprestasi di bidang lain? Ini ada tidak saran bagi mereka? Karena Pak Hafiz ini kan salah satu sosok yang menginspirasi di tengah, mohon maaf, keterbatasan Anda saat ini, tapi mampu menunjukkan prestasi. Ya itu tadi, mungkin bagi teman-teman gitu kan, pengajar lah, bagi teman-teman guru, para pengajar yang mungkin kita semua ini mempunyai keahlian, mempunyai kemauan juga. Dimanapun kita berada, kita harus bisa berkarya gitu kan. Entah itu di bidang apapun. Mungkin kalau kita di guru itu biasanya di ini kan ya bidang pembelajaran gitu kan. Entah itu bikin buku atau modul atau media pembelajaran, video atau segala macam gitu kan. Ya memang harus ada ininya kan, ada ilmunya, ada ini ya, ikut pelatihan segala macam gitu kan. Nah sama mungkin saya juga di posisinya guru juga gitu, tapi ya memang terjun di bidang olahraga gitu, di olahraga, di panahan gitu kan. Ya itu tadi, berkarya di bidang apapun, mungkin di bidang seni atau di bidang apa gitu kan, atau menulis. Ya dari situlah kita bisa khairun nas anfu'uhum linnas gitu. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain gitu, manusia yang lainnya. Baik Pak Hafiz, luar biasa sekali, menginspirasi, dan semoga ini bisa memotivasi kawan-kawan untuk juga mampu berprestasi. Kalau tadi kalau tidak ada pilihan, mungkin saya tidak menguasai bidang ini, tekuni apa yang ada dan mampu merubah mindset bahwa kita bisa berkarya yang terbaik untuk kita bagikan kepada anak-anak didik kita, begitu Pak Hafiz ya. Terima kasih Pak Hafiz atas waktunya, mudah-mudahan ini bisa memotivasi, menginspirasi kawan-kawan pendengar, pemirsa podcast BTKP. Dan saya juga bisa istiqomah gitu untuk tetap menjadi pengajar dan juga pembelajar sejati. Tadi seperti yang disampaikan oleh ayah tadi ya. Kalau tidak mau belajar, mengajar atau mencintai ilmu dan ulama. Baik, terima kasih sekali Pak Hafiz atas waktunya. Sukses segitu ya, sehat selalu, dan salam untuk kawan-kawan tenaga pengajar di sekolah Anda. Kita nanti berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.